Halo, saya Raihan Widura, NDH 25, sebagai peserta Latsar Puslitbang Kadiodelan, Samarinda Angkatan 1. Saya berasal dari Dinas Perhubungan Kota Balikpapan. Di sini, saya akan menjelaskan aktualisasi saya, yaitu pembaruan data informasi SIMAP 2.1 guna memberikan informasi yang informatif kepada masyarakat mengenai rambu lalu lintas. Saya bekerja di Dinas Perhubungan Kota Balikpapan. Dinas Perhubungan, sesuai peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016, Dinas Perhubungan memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan tugas pembantuan lainnya. Dinas Perhubungan juga menurut peraturan Wali Kota Balikpapan nomor 1 tahun 2022 memiliki 3 bidang kerja, yaitu bidang lalu lintas, bidang angkutan, dan bidang perairan dan udara. Saya sendiri bertugas di bidang lalu lintas pada seksi pemeliharaan prasarana dan sarana lalu lintas dan PJU. Dengan tugas utama mengelola prasarana dan sarana lalu lintas guna mewujudkan berlalu lintas yang aman dan nyaman. Manajemen dan Smart ASN, di mana ASN harus mampu mengikuti perkembangan teknologi sehingga dapat memberikan inovasi dan menyelenggarakan organisasi maupun pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Untuk itu, saya mengambil judul pembaruan database perlengkapan jalan, khususnya rambu lalu lintas pada sistem mata perhubungan atau SIMAP. SIMAP 2.1 adalah sebuah wadah database dan informasi di bidang perhubungan milik Dinas Perhubungan Kota Balikpapan. SIMAP 2.1 berfungsi sebagai database untuk memberikan informasi kepada masyarakat di bidang perhubungan, sekaligus untuk mengetahui titik lokasi dari aset Dinas Perhubungan Kota Balikpapan. Pada aktualisasi ini ada 3 kegiatan yang saya kerjakan, yaitu 1. Pemilihan data. Tahap 1, melakukan koordinasi untuk mengetahui titik lokasi yang ada pada data manual atau kertas. Nilai dasar ASN yang tercermin pada tahap ini adalah kolaboratif, yaitu melakukan koordinasi dengan rekan kerja dan mentor untuk mengetahui titik mana saja yang akan disurvei. Tahap 2, melakukan pengambilan data. Pada tahap ini, nilai ASN yang tercermin adalah akuntabel karena memuat data sesuai dengan hasil survei dan pengambilan data. Tahap 3, mengolah data. Nilai ASN yang tercermin pada tahap ini adalah kompeten karena mampu mengolah dan menyajikan data. Serta loyal karena menggunakan peraturan yang berlaku sebagai dasar hukum penentuan data, yaitu Peraturan Kementerian Nomor 13 Tahun 2014. Tahap 4, melakukan verifikasi hasil survei dan pengolah data. Pada tahap ini, nilai ASN yang tercermin adalah berorientasi pelayanan dan harmonis, karena meminta verifikasi dan koreksi data yang telah diolah dengan rekan kerja maupun atasan dengan menggunakan bahasa yang sesuai agar menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Yang kelima, menyajikan data. Pada tahap ini, nilai ASN yang tercermin adalah adaptif dan kompeten karena menggunakan metode dan menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan penyajian data survei dan pengolahan data hingga rencana penyajian data. Kegiatan yang kedua yaitu pembaruan database pada informasi mata perhubungan atau SIMAP 2.1. Tahapan yang pertama, mengumpulkan dan mempelajari data dan literasi. Pada tahap ini mempelajari PM 13 tahun 2014 untuk penentuan warna titik lokasi agar sesuai dengan warna rambu lalu lintas. Nilai ASN yang tercermin pada kegiatan ini adalah loyal karena menggunakan pedoman undang-undang sebagai dasar dalam rencana penyajian data SIMAP 2.1. Tahapan yang kedua yaitu melakukan konsultasi dengan rekan kerja dan atasan dalam pembaruan data SIMAP 2.1. Pada tahap ini, berdiskusi dengan rekan serta atasan terkait tata cara pembaruan data-data pada SIMAP 2.1. Nilai yang tercermin pada kegiatan ini adalah kolaboratif, karena berkoordinasi dengan rekan kerja dan atasan terkait cara input data pada SIMAP 2.1. Tahapan yang ketiga yaitu melakukan penambahan data pada SIMAP 2.1. Pada tahap ini dilakukan penambahan data yang telah diolah sebelumnya dan telah diverifikasi pada sistem SIMAP 2.1. Nilai yang tercermin pada kegiatan ini adalah kompeten karena melakukan penambahan data pada SIMAP 2.1 serta akuntabel, melakukan verifikasi data kepada atasan hasil penambahan data pada SIMAP 2.1. Tahapan yang keempat yaitu melakukan verifikasi hasil penambahan data pada SIMAP 2.1 dengan atasan. Pada tahap ini dilakukan verifikasi kepada mentor mengenai data yang telah dimasukkan ke dalam SIMAP 2.1.
Nilai yang tercermin pada kegiatan ini yaitu harmonis, karena menghargai tiap masukan dan saran dalam pembaruan data dalam SIMAP 2.1, serta kolaboratif karena melakukan konsultasi kepada mentor. Tahapan kelima yaitu melakukan uji coba penggunaan SIMAP 2.1. Pada tahap ini dilakukan uji coba SIMAP untuk memastikan data dan proses penggunaan telah siap digunakan dan ditampilkan kepada pengguna ataupun masyarakat. Nilai yang tercermin pada kegiatan ini adalah adaptif karena melakukan pengujian untuk memastikan tidak ada yang bermasalah pada sistem, serta loyal karena menggunakan pedoman dalam menampilkan penyajian data pada SIMAP 2.1. Kegiatan ketiga yaitu melakukan sosialisasi dan publikasi SIMAP 2.1 kepada masyarakat. Tahapan yang pertama yaitu melakukan konsultasi mengenai penggunaan media sosial. Pada tahap ini, melakukan konsultasi kepada Kepala Dinas terkait isi konten untuk sosialisasi. Nilai ASN yang tercermin pada kegiatan ini adalah harmonis karena menghargai saran dan masukan dari atasan mengenai sarana publikasi informasi. Tahapan yang kedua yaitu menentukan isi konten yang akan disosialisasikan. Pada tahap ini, menentukan isi konten pada media sosial terkait informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat. Nilai yang tercermin pada kegiatan ini yaitu berorientasi pelayanan, karena menentukan informasi kepada masyarakat guna memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi tersebut. Tahapan yang ketiga yaitu melakukan verifikasi hasil penentuan konten sosialisasi dengan atasan. Pada tahap ini dilakukan verifikasi kesesuaian isi konten yang akan dipilih dengan kegiatan yang sudah dijalankan. Nilai ASN yang tercermin pada kegiatan ini adalah akuntabel karena melakukan verifikasi kesesuaian isi konten yang telah disarankan oleh atasan, serta adaptif karena memastikan isi konten telah sesuai dengan target sosialisasi. Tahapan yang keempat yaitu melakukan koordinasi dengan tim Humas Dinas Perhubungan. Pada tahap ini melakukan koordinasi dengan tim Humas untuk mekanisme sosialisasi dengan media sosial. Nilai yang tercermin pada kegiatan ini adalah loyal karena berkoordinasi dengan tim Humas terkait ketentuan dalam isi konten, serta kompeten karena membuat konten sosialisasi dan media komunikasi yang sesuai dengan target sosialisasi. Tahapan kelima yaitu melakukan sosialisasi SIMAP 2.1. Pada tahap ini dilakukan sosialisasi dengan media sosial Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, serta melakukan sosialisasi kepada supir angkutan kota di terminal. Nilai ASN pada kegiatan ini adalah kolaboratif, karena melakukan sosialisasi menggunakan media sosial kepada masyarakat guna menyebarkan informasi secara luas, serta sosialisasi langsung kepada supir angkot untuk memenuhi target sosialisasi.